Halo Sobat Viral, apa kabar? Pastinya hari Senin ini jam 2 siang seperti biasa Richard Ricardo hadir di Juara Viral, juara banget. Nah, spesial hari ini bintang tamunya Richard Ricardo ada ada kapal ya yang datang ke studio Juara Viral yang tentunya ini mix and match antara dua culture Indonesia dan juga Korea. Langsung aja kita sapa bintang tamu kita ada Mr. Kim dan juga Dea. Hai. Sapa dong Sobat Viral. Halo Sobat Viral. Halo Sobat Viral. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Bener gini. Ini apa namanya menjadi sorotan dua budaya jadi satu menikah dan kalian itu pasangan ya boleh dibilang masih baru ya. Baru berapa lama menikah? 4 tahun. 4 tahun. Nggak ya. baru-baru banget sih ya. Iya sih, tapi ya kita mau tahu nih mau kepo Sobat Viral juga seperti apa sih awal pertemuannya antara Kim dan juga Dea gitu. Siapa yang mau cerita? Siapa? Aku. Oke, jadi waktu tahun 2015 itu, jadi sebenarnya itu aku tuh baru lulus kuliah, lagi nunggu wisuda. Jadi udah sidang, udah lulus, terus nunggu wisuda kan. Akhirnya waktu itu kayak, aduh ngapain ya, akhirnya traveling lah gitu. Nah travelingnya itu aku memutuskan untuk sekitar 2 bulan lebih itu ke Asia Tenggara, ke seluruh Asia Tenggara sendirian. Sendirian, wah hebat banget, kamu pemberani banget ya. Dora the Explorer. Lalu? Iya terus, tapi kebetulan hampir di setiap negara itu aku ada temen sih, jadi kayak temen lokal gitu. Nah pas aku dari Malaysia terus aku ke Vietnam, aku sama temen aku kan, tiba-tiba kita rencananya mau ke Hanoi bareng nih. Tahu-tahu temen aku ada sesuatu yang mendadak dari kampusnya dan bilang, Dea maaf kita nggak jadi ke Hanoi. Gimana kalau aku kayak arrange your trip aja ke sana sendiri. Terus aku pikir kan kayak, aduh daripada aku sendirian ke Hanoi, aku juga udah agak lama di Ho Chi Minh. Yaudah deh aku ke Kamboja aja sendirian. Akhirnya aku ke Kamboja. Nah pas di Kamboja itu aku ngerasa kayaknya cukup nih, udah kayak muter-muternya kayak cuma sehari full tuh udah cukup. Jadi aku ya udah deh aku langsung beli tiket aja buat ke Thailand gitu. Nah pas udah aku ke Thailand itu di bis kan, itu tuh duduknya bareng sama dia. Jadi gitu. memang kalau Asia Tenggara ini mostly kalau yang udah berdekatan negaranya itu bisa pakai bis ya, iya, nggak usah pakai pesawat. Tapi dari Malaysia ke Vietnam pakai pesawat. Jadi mix, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai bis sama kereta. Seru banget sih itu. Ini juga bisa jadi pengalaman buat Sobat Viral yang mau trip ke Asia Tenggara ya, bahwa kini bisa menjadi apa ya, referensi liburan yang terjangkau ya. Betul. Gitu. Nah akhirnya ketemulah dengan Mr. Kim ya. You from Korea ya kan, sekarang lagi booming nih K-pop ya kan, Korean style, drakor ya kan. Dulu Kim, you speak bahasa? Ya. Oke, udah fasih ya? Udah fasih ya. Tapi sebelumnya belum bisa? Waktu pas ketemu itu belum sama sekali. Berarti kamu hebat mengajarkan dia ya? Selama 4 tahun ini langsung learningnya tuh cepat banget gitu ya? Ya, tapi sebenarnya tipsnya itu dia kuliah juga sih. Kuliah? Ya, kuliah bahasa Indonesia di BIPA di UI. Oh, jadi kuliah sastra Indonesia? Bukan sih, jadi abis dia lulus kuliah di Korea, akhirnya dia memutuskan setelah kita pacaran, akhirnya dia putusin 2018 ke Indonesia untuk ambil bahasa Indonesia. Oh. Yang ada course ya, yang 1 tahun. Oh gitu, jadi kamu cinta Indonesia. Betul. Selain dapat istri Indonesia, cinta budaya Indonesia juga ya. Oke, aku ke Kim deh. Kim, first impression meet her gimana? Waktu saya pertama kali lihat Dea di bis. Tapi sebelum bis kita duduk di apa? Yang kantor gitu kan, yang duduk. Yang ruang tunggunya ya? Ruang tunggunya. Waktu itu saya lihat yang seorang di situ ada yang cantik. Ada satu, tapi nggak tahu itu siapa. Nggak tahu kan. Tapi pas saya duduk di bisnya, dianya sebelahan. Tapi ya memang memang udah capek mungkin dua-duanya, jadi cuma duduk doang. Dan memang mungkin ya puasa juga udah kecapean kan pasti, yang udah oily atau yang memang pagi banget. Tapi ya tetap waktu saya lihat agak wajahnya kenapa masih bersih juga. Untuk saya, kalau saya lihat yang dianya kayak bersih, cantik, jadi saya juga menarik gitu. Yang pertama kali ngajak kenalan siapa? Siapa ya? Ajak kenalan, ajak ngobrol. Hi, how are you? What's your name? Gitu.
kayaknya kita sama-sama aja ya. Siapa ya lupa Kamu juga ya? berarti udah ngelirik dia juga dong? Jadi sebenarnya nih, waktu pas kita mau pas mau naik busnya itu, kan aku dari hostel nih di Kamboja. Dia itu jadi si busnya itu ada servis untuk tuk-tuk ngejemput ke hostel aku. Nah pas tuk-tuknya ngejemput dari hostel aku tuh lihat ada cowok di tuk-tuknya udah ada naik dia. Jadi udah kayak pas lihat, ih ganteng nih lumayan. Dari gitu. Jepang, China atau Korea. Masih menebak-nebak ya. Iya, tapi kayak yang ya udah sih cuma selewat aja gitu. Dan akhirnya pas ketemu di bis, ini nih cowok yang di tuk-tuk nih gitu. Iya ternyata, cuma waktu pas di tuk-tuk tuh aku ngerasanya dia tuh kayak jutek banget gitu. Jadi sama sekali nggak ngelihat aku, jadi selalu buang muka. Padahal kamu capek ya di situ ya. Capek, ngantuk kayak jam 5 apa? Enggak, jam 7 pagi. 7 pagi banget. Gitu. Terus akhirnya ngobrol, awalnya bisa ngobrol bareng tuh gimana? Seperti biasa sih kayak cuma hi Basa-basi. where are you from kayak gitu. Terus kayak how many days were you here kayak gitu-gitu aja. Terus akhirnya bisa nyambung banget, bisa ngobrol dan klop, dan kan kalian sepanjang perjalanan di bis tuh awalnya nggak ngobrol, diam-diamnya, terus akhirnya ngobrol. Terus memutuskan untuk tukeran kontak kah atau turun dari bis janjian lagi ketemu atau gimana sih? Bisa akhirnya kalian bisa sampai menikah gitu. Gimana sih ceritanya? Jadi ceritanya agak panjang sebenarnya. Jadi pertama kalinya ketemunya 2015. 2015 pertama ketemunya. Tapi itu belum pacaran ya? Belum. Oke. Jadi pas abis kita naik bis itu kan selama 8 jam perjalanan itu bareng kan. Nah terus pas di border antara Kamboja ke Thailand itu tuh pertama kali untuk aku pengalaman border darat kan. Jadi agak bingung, terus jalannya tuh agak jauh gitu. Terus aku tuh kayak orang-orang di dalam bis sama orang-orang di sekitar situ kan nggak ada yang tahu kan. Yang aku tahu cuma dia karena duduknya bareng. Jadi aku bilang ke dia kayak, sorry this is my first time, could you help me? Terus dia cuma ngejawab jutek gitu, oke, follow me, gitu doang. Jadi sepanjang jalan di border itu tuh, dari border Kamboja ke Thailand tuh, aku tuh jalan bener-bener di belakang dia, kita nggak Ngikutin ngobrol, ya? ngikutin. Kayak orang asing aja gitu ya? Iya, terus pas, terus waktu pas di bis juga, kita memang dikasih makan kan. Tapi itu tuh kayak jujur makanannya tuh nggak ada yang bisa aku makan. Jadi aku emang kayak nggak mau makan, nggak mau sentuh itu kan. Terus dia pas lagi di pom bensin, kamu beli snack ya? Terus tawarin ke aku. So sweet Iya, deh. tapi kan aku takut juga ya terima makanan dari iya, orang bener, asing bener, gitu. Jadi aku tolak juga. Ini boleh lah dijadikan sebuah sinetron atau film atau drakor ya. Ya siapa yang mau Siapa yang mau, boleh. produser-produser boleh loh kisah cinta mereka diangkat menjadi sebuah kisah gitu kan ya. Nah, tapi di situ masih canggung. Dan 2015 berarti hampir 8 tahun yang lalu ya, 7 atau 8 tahun yang lalu kan. Nah itu kalian menikah berarti 4 tahun. Kalian menikah tuh di tahun 2019. 19, ya. Nah dari 2015 ke 2019 itu kan ada jarak tuh ya. Nah akhirnya gimana tuh berlanjut komunikasinya. Dari berawal yang canggung, merasa orang asing. Terus akhirnya jadi klop banget. Dan yang nembak duluan siapa? Coba tuh jelaskan. Ya jadi abis dari situ nih pas udah ceritanya tuh pas abis di Thailand ya, pas udah nyampe Thailand aku ketiduran tuh. Dan aku tuh harusnya nggak turun di situ. Jadi aku salah turun kan. Terus aku tuh kayak aduh aku di mana ini nggak ada internet, dan aku lihat dia lagi. Jadi aku kayak minta tolong. Tethering dong. Iya, enggak, aku kayak kamu tahu nggak kalau ke Mochit Station gimana? Terus dia ngomong, aku juga harus ke sana bareng aja. Jadi kita naik taksi bareng. Emang kalau jodoh tuh memang random ya, tak diduga ya gitu. Iya, terus pas naik taksi bareng baru di situ kayak, nih cowok udah ngebantuin aku dari tadi kan. Jadi aku tanya kayak, do you have a Facebook account? Karena dulu masih zaman FB ya. Iya. Terus dia bilang kayak, aku nggak main Facebook gitu kan, kayak jutek Instagram gitu kan. sebenarnya udah ada sih, cuma belum famous Belum ya. famous. Terus akhirnya dia tanya kalau Line ID ada nggak gitu. Karena di Korea lain ya, di Bangkok juga. KakaoTalk ya? KakaoTalk lah. Oh iya KakaoTalk ya. Kalau di Bangkok kan lain ya. Line ya. Jadi akhirnya kita tukeran Line, tapi habis dari situ ya kita pisah aja Masing-masing. gitu masing-masing. Terus pas besoknya dia ajak aku ketemuan. Tapi aku udah beli tiket ke Myanmar, jadi kita nggak bisa ketemuan lagi. Tapi kan menarik nih tadi pas di awal Kim bilang aku melihat sosok gadis cantik yang masih bersih yaitu Dea gitu kan. Berarti secara tidak langsung Kim sudah melihat Dea dan mengakui kalau Dea cantik waktu itu, waktu first impression di bus ya. Ya padahal kita mungkin lagi jalan-jalan, mungkin belum make up, tapi di bis, udah capek. Ya tapi first impressionnya ya memang cantik. Cantik banget. Tapi kamu kalau dibilang sama Dea jutek setuju waktu itu? Kamu jutek atau cuek gitu?
Apa ya, memang kalau lihat cewek pertama kali memang agak susah langsung ngomong mungkin. Tapi memang mungkin tambah kecapean juga mungkin. Jadi bukan jutek ya, tapi kamu mikirnya jutek waktu itu ya gitu. gitu. Tapi ya udah tuh akhirnya kita pas tahun itu nggak ketemu lagi, tapi kita masih keep kontak. Keep kontak di line itu ya. Berarti 2015 itu berarti awal, pertengahan, akhir? Itu pertengahan. Pertengahan 2015 selama 2015 berakhir itu tidak ada ketemuan. Nggak ada. Cuma kontekan lewat line dan itu belum jadian juga dan kamu masih belum ngerasa kayak ini bakal jadi cowok gue nih, nggak gitu ya? Nggak sama sekali. Nah akhirnya bisa bertemu lagi itu di momen apa? Jadi waktu itu sebenarnya waktu pas kita akhirnya nggak bisa ketemu lagi pas di Thailand, kita kan ngomong kayak ya udah mungkin next time kita bisa ketemu lagi gitu kan. Terus Kim bilang next year I will go to Indonesia. Terus kan aku kayak yang ya udah sih paling cuma basa-basi kan. Tapi bener exactly bulan yang sama Kim datang tahun berikutnya ke Indonesia. Tahun pertengahan 2016 itu ya kan. Dan di situ kan bertemulah di Indonesia. Iya. Terus pas bertemu apa yang dibicarakan, diobrolin apa? Sebenarnya waktu pas lama kita chatting pun kita kontak-kontak lewat line itu nggak deket-deket banget, cuma basa-basi. Iya, say hello, aja gitu, kayak sibuknya bulan ini ngapain aja kayak gitu-gitu. Karena kalian pulang ke negara masing-masing, Kim pulang ke Korea, dia pulang ke Indonesia. Sampai akhirnya Kim memutuskan untuk 2016 pertengahan mau ke Indonesia. Dan disitulah kalian bertemu lagi dan pas pertama ketemu pun yang diobrolin masih yang standar aja. Ya, standar aja kayak cuma kamu abis kamu sebelum kesini kemana aja kayak gitu-gitu aja sih. Tapi tiap hari kita ketemu ya. Jadi waktu itu Kim tuh sebulan di Indonesia, terus selama 1 bulan tuh dia di Jakarta dan aku kebetulan kerja di sini. Jadi dia tuh setiap hari itu aku pulang kerja pasti tungguin di depan kantor. Kayak gitu. Terus kayak aku kan kadang aku lanjutin kerjaan aku itu kayak di rumah kan. Tapi kata dia tuh kayak aku mau main sama kamu gitu. Jadi dia tuh kadang bantuin selesaiin kerjaan aku juga di kafe. Seru banget sih, so banget. Memang apakah tipikal cowok-cowok Korea itu romantis ya? Apa gimana tuh? Kayaknya lebih ke action of service deh. Oh gitu, oke. What do you think, Kim? Apa? Menurut kamu cowok Korea tuh romantic or caring or apa? Mungkin tergantung orang Koreanya. Tapi mungkin orang Koreanya kayak ya tadi dia bilang yang act of service, yang kayak bantuin angkat kursinya, bantuin staffnya gitu. Memang mungkin di sana tuh memang budayanya tuh gercep ya, saling gatel kalau misalnya ada di depan mata yang perlu ditolong tuh harus segera ditolong gitu kali ya. Ya sama dengan Indonesia kan sering menolong, jiwanya gotong royong. Cuma mungkin kalau di sana lebih ke personalnya tuh lebih personal touch gitu, lebih langsung tersentuh gitu kan ya. Apa mungkin kamu ada tujuan maksud lain juga karena kamu suka sama dia. Kayak kamu masih jaim, belum mengungkapkan rasa itu ya kan. Gitu. Iya, malu-malu ya. Tapi tujuannya Kim waktu itu ke Indonesia 2016 selama sebulan itu dalam rangka apa? Sebenarnya dia bohong ke aku. Jadi dia bilangnya itu mau traveling around Indonesia. Jadi aku bilang aku tinggal di Jakarta. Jadi mungkin kamu bisa 3 hari di sini. Terus kamu ke Bandung, ke Jogja, ke Bali. Ternyata dia sebulan stay di Jakarta. Iya. Kamu berbohong karena berarti kamu sudah suka sama dia. Jujur? Jujur. Oh iya, jujur. Bisa main sendiri nanti kan, yang awalnya mungkin ketemu dulu. Itu triknya dia. Triknya tuh gitu, deketin kamu dulu, pepetin kamu dulu. Nanti pinginnya keliling Indonesianya bareng kamu gitu. Tapi kamu ternyata kerja sibuk ya. Ya soalnya dia bilang kalau jujur dari awal takutnya aku nggak mau ketemu, takut duluan gitu. Memang Kim di Korea kan, maksudnya di Korea tuh banyak juga tapi zaman dulu K-pop belum booming ya? Apa sudah? Udah sih. Udah ya, 2016 udah booming masih K-pop, drakor gitu, udah ya? Udah ya. Drakor ya. Tapi memang Kim maksudnya di Korea itu kan banyak wanita-wanita cantik, wanita-wanita yang ya menurut kita tuh orang Indonesia wajahnya perfect gitu kan. Tapi di mata kamu dia ini yang memikat hati kamu yang paling cantik itu apa gimana? Ya seperti itu. Seperti itu. Kayak apa ya? Kan kayak kata first impressionnya mungkin bagus banget. Jadi cewek-cewek Korea di mata kamu sudah bosan. Bosan ya? Pingin mencari nuansa baru cewek Indonesia saja. Bisa gitu juga. Bisa gitu juga ya. Tapi Kim memang sebelumnya belum pernah ke Indonesia kan? Belum pernah. Itu the first time ke Indonesia 2016 itu? Ya. Oke. Tapi karena tahu dia orang Indonesia, makanya kamu mengatur strategi, mengatur rencana, planning untuk ke Indonesia, mau around Indonesia. Ternyata
tujuan utamanya pengen bertemu dengan dia? Bertemu dulu, nanti ya mau jalan-jalan juga di sini. Jalan-jalan. Masih belum pernah kan, belum Iya. pernah di Indonesia. Pada akhirnya jalan-jalan kah atau tidak? Enggak, karena Enggak. aku kerja full Dan dia? di Jakarta. Jadi kamu selama sebulan itu membantu dia bekerja di Jakarta? Iya, mungkin ngopi. Jadi kita ketemunya itu Makan. kayak pulang kantor aja cuma sampai sekitar jam 9, jam 8 malam. Selebihnya kamu balik ke hotel? Atau kamu juga menikmati Jakarta atau seperti apa? Balik ke hotel. Balik ke hotel dia. Oh, jadi yang tujuannya kamu tadi around Indonesia, jadi around Jakarta saja? Iya. Tapi sebenarnya nggak round Jakarta juga karena aku nggak terlalu tahu Jakarta at the time kan. Jadi kamu kerja di Jakarta Selatan? Jakarta Jadi Selatan. dia hanya Jakarta Selatan aja Iya. sebenarnya gitu ya. Literally hanya anak Jaksel aja Iya. gitu ya. Tapi di situ belum jadian juga. Pas jadiannya itu pas dia udah mau Mau pulang. pulang. Jadi setiap kayak beberapa hari itu aku selalu tanya ke dia kayak kok nggak jadi ke Bali sih? Kapan kamu mau pergi? Kapan kamu mau pergi? Aku tuh selalu tanya gitu kan. Terus kata dia, iya nanti masih capek. Akhirnya pas udah mau pulang kayak 2 hari ya. Beberapa hari sebelum mau pulang aku tanya kan, kok kamu nggak jadi pergi-pergi kan ini kamu udah mau flight ke Korea. Terus dia baru bilang kalau sebenarnya kayak jujur kayak gitu-gitu. So sweet ya. Ini bisa menjadi inspirasi kisah untuk drakor Indonesia ataupun film ya di Indonesia Boleh, gitu. Atau series ya kan bisa gitu. Nah akhirnya pada akhirnya kalian jadian lah tuh di akhir dia menjelang pulang ke Korea ya gitu. Fix udah jadian 2016 berarti long distance. Ya. Ya. Kamu pernah ke Korea juga akhirnya? Akhirnya 5 bulan kemudian akhir 2016 aku ke Korea. Menyusul dia. Iya. Dan kamu di sana diajak jalan-jalan sama dia. Langsung dikenalin ke orang tuanya. Wow. Tapi kan udah pacaran juga berapa bulan ya long distance itu ya gitu. Langsung bertemu orang tua dan reaksi kamu pertama ketemu orang tuanya Kim seperti apa? Sebenarnya grogi ya kayak belum siap juga gitu kan. Tapi ya langsung dikenalin dan orang tuanya baik banget. Jadi ya udah deket aja gitu. Akhirnya. Apa budaya di sana kalau berpacaran dengan seseorang harus langsung dikenalkan kepada orang tua atau seperti apa Kim? Mungkin keluarga saya yang beda mungkin kayaknya. Oh, gitu. Biasanya nggak terlalu gitu. Biasanya kamu- ada waktunya panjang dulu, nanti ketemuan. Iya, ini kan pertama kali dia ke Korea, kamu langsung ajak ketemu ibu dan bapak kamu dan langsung ngobrol di situ meskipun dia hanya canggung. Tapi tujuan kamu di situ memang udah pingin mengajak dia untuk berhubungan serius. Gak tahu ya, tapi memang udah ajak dan dianya memang orang Indonesia dan udah datang ke Korea. Jadi kayaknya mungkin kenalinya lebih baik seperti itu. Tapi biar lebih sudah aman. ada tujuan untuk ingin menikah dengan dia? Kayaknya aku menikah belum Masih ya. belum, masih belum. Cuma mengenalkan saja. Nah akhirnya kamu jalan-jalan di Korea lah gitu kan. Berapa lama di Korea? Sebulan. Terus akhirnya kamu pulang ke Indonesia lagi 2017 tuh ya kan? Iya. Itu berarti long distance tuh 2017 selama setahun. Enggak, jadi pas abis aku dari Korea, kamu ke Indonesia Saya kan? ke sini nanti, Iya. saya ke Korea. Oh jadi saya gitu ke ya? sini, bolak-balik. Jadi Indonesia, Korea, Iya. Indonesia, Korea. Sampai akhirnya kalian memutuskan untuk menikah di tahun 2019 iya. awal. Iya awal, Di awal 2019 itu kalian menikahlah di Indonesia atau betul di Indonesia. di Korea juga ada pesta. Jadi ceritanya waktu pas mau nikah itu ada sedikit drama lagi. Apalagi dramanya? Jadi sebenarnya kita maksudnya pas kita udah pacaran sekitar 3 tahun ya, kita ya udah akhirnya tuh makin serius kan. Terus ya udah kita kayaknya soon bakal nikah. Emang udah ada rencana pas udah pacaran 3 tahun. Ternyata aku keterima kerja untuk berangkat ke Kanada. Nah, abis dari situ kayak kita pikir-pikir wah aku bakal jauh nih kerja di Kanada. Terus dia ngomong ya udah kita nikah aja gitu. Jadi aku juga nggak tahu waktu itu berangkat ke Kanadanya kapan. Tiba-tiba kayak soon aku bakal ke Kanada. Akhirnya kita nikahnya dipercepat. Tapi Kanadanya nggak jadi juga? Jadi. Oh jadi? Dan langsung pandemi. Jadi abis kita nikah 2 tahun kita nggak ketemu. Oh gitu? Iya. Wah, ini sangat complicated kisah Iya. cintanya ya kan? Jadi karena mau ke Kanada buru-buru menikah 2019 Ya. dan akhirnya kamu ke Kanada, berarti Kim sendiri di Indonesia atau dia pulang ke Korea? Jadi kamu kerja, aku juga kerja di Dia Kanada. kerja di Indonesia? Iya. Karena udah belajar bahasa itu di UI, Habis itu langsung dapat dapat kerjaan di sini dan kamu statusnya udah marriage. Ada banyak tidak cewek-cewek yang menggoda kamu setelah kamu menikah dengan dia dan karena kan kalian long distance, dia di Kanada, kamu di Indonesia bekerja. Banyak tidak wanita-wanita Indonesia yang menggoda kamu, merayu kamu? Karena mungkin bagi mereka, oh ini single kali ya gitu. Tapi kalau waktu saya kerja mereka juga udah tahu kan saya udah nikah. Oh, udah nikah. Mereka juga tahu.
Jadi enggak. Karena ada cincin di sini ya. Ada cincin juga, jadi enggak ada yang gitu. Tapi kamu nakal nggak di sini di Indonesia selama dia di Kanada? Enggak. Ayo jujur. Jujur enggak. Enggak. Kamu tidak melirik wanita-wanita Indonesia lainnya? Enggak. Coba kamu kalau waktu itu ketemu aku deh. Untung aja. Coba kalau kamu ketemu aku kenalin banyak teman-teman aku yang cantik, kalau enggak ya. Nah, kalian berarti long distance 2 tahun, kamu akhirnya beres kerjanya 2 tahun di Kanada, 2019 dan 2020. Aku pulang ke sini 21 awal. 2021 ya? 21. Iya 2021 Berarti kalian pertengahan. udah menikah 4 tahun, tapi sebenarnya kalian tuh quality time-nya, me time-nya tuh sangat jarang ya kalau boleh Iya. dikatakan tuh ya tidak intens banget gitu kan. Betul. Nah, kalian sudah punya anak sekarang? Belum. Masih belum. Oh, jadi menikmati masa pacaran sekarang Iya, ya. 2021, 2022, 2023. Iya. Terus ada planning mau punya anak kapan? Sedikasihnya aja. Sedikasihnya ya. aja, ya. Selama belum dikasih kita menikmati dulu waktu Oke. berdua sambil bikin konten. Oh gitu, iya benar-benar. Nah, kan banyak nih dia orang-orang yang suka banget sekarang, apalagi mostly wanita ya, suka dengan drakor, dengan cowok Korea. Nah, kamu sendiri termasuk kayak, wah gue beruntung nih dapet cowok Korea gitu. Apa pendapat kamu mengenai demam Korea di Indonesia? Sebenarnya kayak jujur aku tuh kayak suka banget sama drakor, tapi aku nggak terlalu ngikutin K-pop ya. Tapi kalau drakor aku suka, dan sekarang tuh kayaknya tuh orang-orang makin suka kan yang cewek-cewek gitu kan. Kalau menurut aku sih kalau yang positif-positif aja kayak cuma ngehalu, suka ganteng nggak apa-apa sih, seru-seruan aja. Tanggapan teman-teman kamu gitu kan, kayak wah dia nih punya suami orang Korea nih gitu. Sementara orang-orang di sini kan kayak pengen ke Korea aja mungkin ada banyak orang yang belum kesampaian gitu kan. Apalagi kayak punya pasangan seorang orang Korea tuh kayaknya jauh dari ekspektasi mereka gitu. Apa pendapat teman-teman kamu? Sebenarnya kalau teman-teman aku sih semuanya kayak pada support ya, teman-teman deket pada support aja. Terus kayak mereka juga ketemu sama Kim, terus kayak ngobrol-ngobrol juga nyambung karena bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka senang-senang aja sih. Tapi mereka ada nggak iri-iri gitu kayak, ih dia beruntung banget sih punya cowok orang Korea gitu kan. Yang notabene kita tuh pengen banget loh gitu kan, punya cowok Korea gitu. Suka ada sih, karena kan kayak aku kadang suka update story, kayak misalnya kita jalan-jalan atau misalnya Om Kim kayak memperlakukan aku gimana. Terus kadang suka ada kayak teman aku sweet banget sih gitu. I wish my husband was like that. Iya gitu. banyak gitu ya yang berharap pengen juga punya suami orang Korea. Nah sampai akhirnya kalian bisa dikenal gitu, punya exposure gitu dan banyak followers gitu viral di TikTok, di Instagram tuh konten apa sih yang pertama kali kalian buat gitu? Jadi sebenarnya awalnya itu pas aku dari Kanada itu aku pulang ke Indonesia, terus kan aku masih adaptasi di Indonesia kan, adaptasi lagi. Terus sambil iseng-iseng aku kayak scroll TikTok, terus kayaknya seru juga main TikTok. Ya udah aku tuh kayak main-main TikTok aja dan aku suka rekam-rekam dia aja gitu. Oh gitu. Tapi sebelumnya Kim tahu TikTok? Tidak. Enggak ya? Enggak, tahu yang dari dia doang. Dia nggak tahu. Berarti Kim itu bukan tipikal orang yang bermain sosial media gitu ya? Sebenarnya enggak. Karena Facebook pun tidak punya gitu Iya, kan? enggak punya. Tapi akhirnya setelah tahu di Indonesia ini memang mostly orang-orang menggunakan sosial Semuanya media, Instagram, penting. TikTok, YouTube, akhirnya Kim membuat juga gitu kan? Pada akhirnya. Pada akhirnya ya. Dan akhirnya bisa memikat orang-orang untuk follow kalian. Kalian kayak ibaratnya kayak punya fans lah sekarang gitu. Itu dari konten yang mana? Berawal dari yang rekam-rekam oke gitu. Kamu kan dia nggak tahu nih kamu merekam dia kan secara diam-diam dan kamu upload gitu kan dan viewersnya banyak. Tapi setelah tahu nih bikin konten-konten sweet apa sih kalian di TikTok, di Instagram? Sebenarnya yang paling viral itu karena jadi waktu pas aku 2 tahun di Kanada, sebenarnya Om Kim itu explore Indonesianya itu kayak sendiri. Jadi dia makan apapun gitu kan sendiri, jalan sendiri. Jadi pas aku pulang ke Indonesia dia lebih tahu daripada aku. Jadi makanan di sini enak, Ya, di sini apa yang enak, enak, ketoprak itu enak, dia lebih tahu gitu kan. Akhirnya kita kayak makan bareng, terus dia yang ngasih tahu dan dia tuh suka semua masakan Indonesia kan. Jadi aku rekam-rekam ternyata banyak yang suka gitu, jajan-jajan. Disitulah akhirnya jadi viral gitu ya, jadi FYP di TikTok gitu Iya, kan. Dan awalnya sekarang itu. kalian konsisten nih untuk di sosial media gitu kan. Iya. Tapi pekerjaan masih lancar-lancar aja sekarang dua-duanya masing-masing. Kalau Kim masih jadi pekerja kantoran, tapi kalau aku full time content creator kalau sekarang. Jadi udah nggak bekerja lagi. Enggak. Dan dengan kamu sekolah ya kan tinggi-tinggi ibaratnya, terus kamu udah pernah mencoba experience bekerja di Kanada dan akhirnya menjadi content creator yang notabene semua orang bisa jadi content creator. Iya, betul. Kenapa kamu memutuskan untuk jadi content creator full gitu? Karena
satu, ini tuh kayak challenge yang belum pernah aku cobain sebelumnya. Karena sebelumnya aku juga termasuk orang yang sangat introvert dan nggak terlalu suka update apapun di sosial media tadinya. Sekarang malah berlebih, eksis banget gitu ya. Malah Ya. tinggi narsis gitu. Ya, jadi aku sekarang tuh kayak ternyata seru ya kayak edit-edit video. Dan ini tuh kayak ya tadi aku bilang challenge yang belum pernah aku lakuin. Tapi sebenarnya kayak pengalaman sebelum-sebelumnya, terus kayak pendidikan aku, education aku tuh sama sekali Nyambung. enggak useless sebenarnya. Karena contohnya gini, misalnya kita dapat kayak nyinyiran dari netizen, dan aku tuh pikir aku cukup dewasa, jadi aku kayak untuk Bisa menyortir dan membiarkan Iya. itu semua berlalu aja. Ya udahlah gitu, karena kan setiap orang pasti ada yang suka, ada yang enggak gitu kan. Jadi kayak lebih dewasa untuk menyikapinya. Dan balik kayak gitu. tanggapan kamu kalau lihat haters, biarin aja. Biarin aja karena itu hak setiap orang, kan ada yang suka ada yang enggak. Nggak pernah kamu hapus atau blok gitu. Mungkin ada beberapa yang aku filter kalau menurut aku itu kayak Udah agak berlebihan. bully gitu, jadi aku Biasanya bentuk bully seperti apa yang ada komen-komennya? sebenarnya kalau ada salah satu yang aku nggak terlalu suka itu banyak banget yang komen tentang suara aku. Cempreng gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau suara itu sama kayak bentuk badan kita, kayak something that we cannot change kan. Imut kok suara kamu tuh lucu gitu. Tapi tuh banyak yang bilang tuh kayak so imut mentang-mentang imut suaminya gitu. orang Korea. Oh gitu. Padahal nggak ada. Memang udah dari lahir begini ya? Ya padahal nggak ada relation. Tapi Kim, dari waktu pertama ketemu dia, memang kamu selain fisiknya ngelihat dia cantik, memang kamu juga terpikat dengan suaranya dia yang unik seperti ini. Kalau saya sebenarnya nggak terlalu Memikirkan hal itu. Suara biarin aja. Biarin aja. Yang penting fisiknya kamu suka. Iya. Oh gitu. Suaranya ya mungkin masing-masing beda kan, semuanya beda. Iya. Cuma kan waktu itu kayak kita ngomongnya juga pelan-pelan terus kayak sedikit, jadi dia juga belum terlalu tahu mungkin Oh, ya. pakai English. Iya. Apa? Pakai bahasa Pakai Inggris bahasa kan. Inggris. Jadi kayak agak pelan-pelan. Setelah gitu. tahu aslinya suaranya begini, gimana tanggapan dia? Gimana? Tanggapan kamu setelah tahu original voice, ya, original dia Kalau voice. saya mungkin udah biasa. Setiap hari ngomong, jadi kalau untuk saya ya biasa-biasa aja. Tapi kalau ada yang lihat dia kadang-kadang ya suaranya dibuat-buat atau yang so imut. Tapi emang suaranya gitu. Emang, jadi itu komen-komen yang kadang-kadang banyak di akun kalian seperti itu ya. Iya, banyaknya gitu. Tapi kalau misalnya sekarang project-project yang sekalian, yang terutama kamu dapetin dari content creator ini, banyak nggak sih yang untuk meminta kalian untuk kayak jadi ladang pekerjaan gitu, untuk endorse, untuk kayak misalkan visit atau apa gitu? Ya lumayan sih, lumayan. Akhirnya jadi ladang rezeki juga Iya. ya, karena kamu fokus di situ ya. Iya. Dan dia juga mau akhirnya tertarik juga dan menikmati juga ya. Iya, menikmati juga. Secara nggak langsung, wah ini cuan, you know cuan? Ya. tahu. Uang ya. Betul. Oke Kim, what do you think about Indonesia? Saya di sini, kalau saya di sini ya saya suka yang orang-orangnya baik semua juga di sini. Makanannya memang kayak mirip sama orang Korea. makanan Korea. Jadi kalau orang Pedas, spicy. spicy, banyak makanannya enak-enak semua. Jadi kalau saya di sini ya memang saya senang-senang aja. Oh ya. Nggak ada yang What Indonesian favorite food? Ketoprak, saya nasi goreng. Saya sekarang sebenarnya sukanya yang kayak makanan Manado, suka. Oh Manado yang pedas-pedas ya. suka. Sambal roa. Sunda juga suka makanan Sunda, iya iya. Tapi biasanya banyak makanan semuanya suka. Ya sudah kemana aja ke Indonesia? Saya Bali, Yogyakarta, apa lagi? Sebenarnya Semarang. kasihan sih belum terlalu Masih banyak. belum terlalu banyak. Jadi kenapa nggak kalian nggak bikin konten traveling bareng gitu nextnya gitu kan? Minggu ini kita mau ke Padang. Wah. Iya. Kamu sudah pernah coba rendang? Coba, Iya, suka rendang? suka. Oh ya, di Padang banyak rendang. Tapi di Padangnya kita mau tahu kan yang asli Padang di situ rasanya gimana? Iya, gitu. Di Padang itu banyak beberapa jenis rendang, gitu. Ada rendang yang kering, yang basah, yang berlemak banget. Pokoknya nanti kamu harus cobain. You must try, ya, explore Padang, oke, gitu. Nah, terus ke depannya kalian mau ngapain lagi nih berdua gitu? Kalau Kim kerja kantornya di bidang apa sih? Bidang di kayak perbelanjaan, retail. Gitu. Dan masih fokus di situ aja ya. Memang tidak mau keluar dari kerjaan. Memang itu memang bidangnya dia ya. Iya. Tapi untuk bikin konten yang berdua aja gitu. Kebetulan kita juga maksudnya kita Om Kim juga masih dua-duanya masih bisa ke-handle sama dia, dan aku pun kayak sebenarnya kalau untuk yang editing semuanya konsep aku gitu. Tapi Kalau dia tinggal posting aja berarti. enggak, kalau Om Kim itu kayak lebih kayak ke talent. Talentnya aja, iya talentnya aja gitu Talentnya ya. aja. Kalau beres aja gitu ya. Iya. Jadi tapi kalau Kim bisa edit gitu juga, bikin konten, bisa ngedit sendiri nggak dia?
Sebenarnya kalau edit dia jago juga, cuma kalau untuk di TikTok sama Instagram itu yang responsible sepenuhnya aku. Dulu Gitu. saya pernah tentang editnya YouTube tuh. Kalau YouTube dulu. bisa. Tapi kalian YouTube masih aktif sekarang? Baru sebenarnya, baru banget. Jadi memang sekarang platform sosial media kan aktif ya semuanya ya. Gitu. Ya kita doakan semoga pasangan ini selalu romantis, segera dikaruniai baby ya kan. Dan menjadi inspirasi juga kisah cintanya gitu kan. Jadi kalau misalkan long distance jangan menyerah ya. Tetap semangat gitu kan. Apalagi kalau Sobat Viral nih ada yang juga sama kayak mereka gitu. Pasangan dari dua negara yang berbeda, dua culture yang berbeda. Ya harus saling percaya ya, saling melengkapi Ya, satu sama lain gitu Paling ya. penting gitu. Nah, tips dari kalian biar untuk yang pasangan yang sama kayak kalian juga nih, pasangan yang dari dua culture, dua negara gini, apa sih tipsnya? Kalau sesuai dari pengalaman kita ya, yang pasti harus percaya, terus saling mengerti satu sama lain karena kan kayak kebiasaan, terus kayak apalagi beda culture itu beda banget kan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Terus yang ketiga, apalagi kalau kalian yang LDR sebaiknya itu kayak dua-duanya kalian itu menyibukkan diri gitu. Jadi supaya enggak terlalu berpikiran yang negatif Iya, gitu. nggak terdistract gitu ya. Enggak. Gak usah pikiran negatif dulu. Iya gitu, positif aja terus ya. Dan mungkin sabar ya. Betul, sabar. Akan indah pada waktunya gitu. Kalau dari Kim sendiri apa yang mau disampaikan? Apa tipsnya? Tipsnya, ya paling penting sama dengan mungkin ya, tapi yang memang paling pentingnya harus mengerti masing-masing. Jangan pikir yang salah atau yang saling mengerti itu paling penting menurut saya juga. Itu sama dia sama ya. aja. Oke, terima kasih untuk Dea dan juga Om Kim. Boleh kita berikan tepuk tangan dong untuk mereka. Thanks for coming ke Juara Viral. Semoga ya ini jadi inspirasi buat Sobat Viral juga yang mungkin kisah cintanya sama seperti mereka ya. Dan jangan lupa juga nanti mampir-mampir ke kontennya mereka ya. Instagramnya apa? Kim Dea 18, Om Kim? TikToknya dan IG-nya Om Kim _, dan TikToknya @KimDea A-nya 2. Kalau TikTok kalian berdua ya. Tapi kalau cari Kim Dea mungkin muncul semua yang Iya. Oke, pokoknya buat kalian yang belum mampir ke mereka ya kan. Dan pokoknya nonton terus Jurnal Viral setiap hari Senin jam 2 siang. Siapa lagi bintang tamu viral yang akan kita undang minggu depan? Stay tune terus di Jurnal Viral di seluruh channel TRV, channel 333 Transvision. Dan juga jangan lupa kalau misalnya nggak sempat nonton, bisa tayang di YouTube kita juga di Transvision Official. Dan juga download aplikasi Cupmu cuma buat kamu. Dea, Om Kim, thank you so much. Kamsahamnida ya. Oke. Kamsahamnida. Sukses terus buat kalian semua. Amin, makasih. Dan Sobat Viral sampai jumpa minggu depan di Juara Viral, juara banget. Bye.